I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Shalom anak-anak. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dirapikan dulu tempat duduknya, ingat. Oke, gitu. Maju jalannya, maju ke depan. Kita mau bernyanyi buka buku Kidungnya dari nomor 364. Kami sebentar lagi membuat pembelajaran ini berkat dalam pembelajaran kami agar kami bisa mendengarkan guru kami dalam menjelaskan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Duduk, kasih. Kalian silakan duduk ya. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Rizky ada? Tunjuk tangannya ya kalau Ibu bilang. Oke. Helen, hadir Bu. Ingat. Angel, hadir. Sonia datang? Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belajar kelompok ya Bu. Oh iya, berarti cuma Kiki yang baca. Tepuk tangan dulu. Berarti cuma Kiki yang melakukan apa yang Ibu suruh. Oke. Kita akan belajar tentang remaja, Kristen sebagai kelompok pembaharuan.
menaik ya Bu. Oke anak-anak, di sini sebelum itu berarti cuma Kiki yang membaca materi untuk hari ini. Iya, ingat kalian baca? Iya, malasnya itu aja yang diapa ya, buat ya anak. Oke. Dalam materi ini kita akan membahas bagaimana remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan beserta contoh pembaruan yang dapat kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mau tanya tentang pembaharuan. Apa yang dimaksud pembaharuan, Ibu? Jadi baru. Apanya yang baru? Contohnya seperti apa? Contohnya sepatu baru, topi baru. Pembaharuan dalam kehidupan itu seperti contohnya tadi dibuat yang tidak baik menjadi baik. Itunya maksud Ibu. Ngerti kan? Ibu. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di dalam kehidupan sehari-hari dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Anak-anak Ibu, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa makna dari sebagai pembaharuan? Ada? Tahu? Dari pembaruan. Contoh yang melakukan pembaruan. Maknanya maksudnya itu mau tahu apa arti dari makna pembaharuan misalnya di dalam hidupmu. Jadi kan ibu tadi sudah Ya, sebagai pembaharuan dalam hidupmu maknanya. makna pembaruan di dalam hidupku. Ya, yang sama yang dibilang tadi ya Bu. Memperbaiki kehidupan yang buruk di masa lalu menjadi yang baik. Oke, Di bagus. Nah, anak-anak Ibu, kita akan membahas tokoh Alkitab yang memperbaharui kehidupannya. Ada yang tahu siapa? Tidak ada yang tahu. Nah, Ibu kasih salah satu contoh Alkitab yaitu Nehemia, yang dimana Nehemia ini seorang juru minum, tapi dia meninggalkan kedudukannya untuk membangun tembok Yeriko. Dia melakukan panggilan Allah. Ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang melakukan pekerjaannya lebih baik. Nah, bisa dilihat kan? Oke, Helen bisa dilihat kan? Bisa Bu. Iki? Bisa Bu. Ada apa di sini? Kita nyala dulu. Gambar siapa ini? Nah, inilah ciri-ciri orang remaja Kristen yang tidak melakukan pelopor pembaharuan. Kalau gurunya lagi menjelaskan di depan, seharusnya dia perhatikan. Ini adalah salah satu harus kamu lihat. Ini adalah tokoh kita Nehemia yang membangun tembok Yeriko.
tidak terlalu lama. Anak-anak ibu, kita akan belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan menjadi garam dan terang kehidupan. Ada yang tahu garam itu apa? Makanan dulu. Bukan makanan. Untuk perasa makanan. Iya. Kalau nggak ada garam, nggak enak kan masakan gigi kan? Nggak enak tuh. Jadi, kenapa Tuhan menyuruh kita menjadi garam dan terang kehidupan? Ada yang tahu? Ingat ada? Tahu? Karena garam dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kita juga diharapkan berguna bagi semua orang. Oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Masih ingat sehat tentang apa? Ada masalah benar. Nanti kita curhat di ruang BK ya, Nak ya. Nanti ibu tanya apanya masalahmu. Belakangan ini kamu sering diam-diam. Oke. Coba buka dulu. Ada yang bawa Alkitab? Coba buka dulu Matius 5 ayat 13. Baca dulu Helen. Ibu mau dengar soal kayak dari tadi dia menggalau. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, berarti di dalam kita sebagai remaja Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menjadi garam dan terang kehidupan. Kenapa? Supaya kita berperan menjadi pengawet yang mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma dan moral dan di dalam masyarakat. Ibu tanya dulu kalian, selama kehidupan kamu, umur kamu berapa sekarang? Apakah kamu sudah menjadi garam di dalam kehidupanmu? Contohnya? Saya apa? Contohnya itu kayak saya di rumah kan dulu. Jadi saya papakan. Udah kalau saya punya ada tugas saya bantu. Kita termasuk juga ya. Nah, menjadi garam kehidupan berarti berperan sebagai orang yang turut mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik. Misalnya, si Iwati bilang, Helen, kamu usah masuk pelajaran di kelas. Datang si Helen, atau kamu iyain, atau kamu kasih nasihat sama dia. Iya. Itu tidak menjadi garam di dalam kehidupanmu, Rizky. Tidak ada perubahan yang berarti di dalam kehidupanmu. Tidak boleh dicontoh seperti ini ya, Iwat ya. Kenapa kamu kasih yang lain? Kenapa, Pak? Yang putus cinta ya kamu? Iya, Bu. Iya, ceweknya beda kalau Ibu. Kalau misalnya putus cinta bakal lain. Kalau kamu udah sukses, ada cewek yang bersama kamu. Dengar ya. Nah, jadi ada Ibu kembali pertanyaan tadi. Kamu lihat seperti apa? Di
kemudian dihambatkan. Jadi sikap Kristen berpadan dengan fungsi garam tersebut, yaitu menyedapkan dan memberi cita rasa dalam kehidupan. Orang Kristen memberi makna baru kepada kehidupan manusia yang penuh ketekanan, tidak ada sukacita, permusuhan, fitnah, kemunafikan. Jadi kalau misalnya si Rizky mengajak si Helen, ayo berani mangga orang, si Helen jangan bilang ayo, tetapi bertobatlah seperti itu ya anak-anak ibu ya. Tapi memang kayak ibu. Tapi Bu, pernahnya aku tengok ibu mencuri mangga. Iya bukan. Tapi menjadi seorang guru, ibu diperbaharui untuk tidak seperti itu lagi ya anakku Sonia ya. Tapi kemarin ibu ngambil jambu yang di depan apa Bu? Mungkin mirip itu ya Sonia ya. Minus kau, makanya pakai kacamatamu itu tambahkan minus. Enggak, ibu itu yang ngajak aku. Ayo nak sini, ayo nak. Jadi anak-anak ya, anak-anak ibu remaja Kristen masa kini jarang yang memakai sikap garam dan terang. Nah ini kok seperti itu Helen? Inilah tidak menjadi garam dan terang dunia. Menjawab aja, nanti ditanya dia. Jadi cara bergaram itu seperti apa nih? Apakah kita memang jadi garam atau memang kita jadi garam? Tadi kan sudah ibu jelaskan, menjadi garam terang dunia itu bukan menjadi garam yang tidak itu ya. Menjadi garam dan terang dunia, kamu menjadi misalnya yang seperti ibu jelaskan tadi, kalau kamu diajak teman-teman kamu berbuat yang tidak baik, kamu harus menjadi garam, yaitu seperti berperan sebagai orang yang turut mempengaruhi orang lain supaya tidak melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Mengerti? Mengerti nggak? Nah, kita bahas tentang menjadi terang kehidupan. Apa itu menjadi terang kehidupan? Ada yang tahu? Tidak. Berarti nggak ada kalian baca. Berarti kalian nggak ada membaca materi kita saat ini kan? Ada sih. Coba kamu buka dulu Matius 5 ayat 14 sampai 15 baca dulu itu. Oh. Matius berapa Bu? Matius 5 ada kalian udah bawa Alkitab ya? Si hari ini chattingan terus sama cowoknya. Nanti kalian ketemu sama pacarnya ya. Bentar lagi ya. Matius berapa Bu? Matius 5 ayat 14 sampai 15 baca dulu. Matius 5 ayat 14 sampai 15 begini firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Orang yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan mereka lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian firman Tuhan. Jadi ibu tanya apa yang kamu dapat dari nasi tersebut? Nggak tahu. Jadi menurut jadi nasi ini maksudnya apa Bu? Nah, dari nasi tersebut, kalau misalnya kita adalah terang dunia, maka
kita itu akan terpakai. Terang itu kan tahu terang kan? Ini terang kan? Kalau ibu matikan seperti ini, enggak terang. Agak dikit kan? Kalau ibu hidupkan seperti ini, terang nggak? Terang menyinari semua sudut ruangan. Terang itu menyinari semua sudut kehidupan yang gelap. Terang itu terlihat dengan jelas dan memberi dampak positif bagi segala sesuatu yang berada di sekitar. Maksudnya terang ini, kamu disuruh firman Tuhan, kamu harus menjadi terang di dalam kehidupanmu. Jangan kamu bawa orang-orang di dalam kehidupan gelap. Misalnya merokok, kok ada orang itu mabuk-mabuk, nggak boleh, itu adalah kegelapan. Tapi terang itu, misalnya kamu punya teman cowok-cowok nih, pasti kamu merokok tidak? Oh saya Iya. Merokok. Nah, itu harus dihilangkan ya, Inok ya. Kamu itu harus gak boleh lagi kamu merokok ya. Kalau kamu misalnya merokok, sama saja kamu merusak baik Allah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tubuhmu adalah baik Allah. Berarti si Inok sudah merusak baik Allah. Ingat ya, berarti kamu tidak dikatakan menjadi remaja yang mempunyai kehidupan seperti garam dan terang dunia. Dengar Inok. Jadi kamu mau berjanji di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan nggak mau lagi kamu merokok, mau yang berjanji. Nah, inilah yang bikin Tuhan itu marah. Mau ya? mau janji nggak sama, nggak janji Enggak. Kamu bilang mau, tapi Tuhan lebih tahu isi hatimu. Itu ke kamu sendiri lah. Berarti kamu belum bisa menjadi remaja Kristen yang mempunyai kehidupan garam dan terang. Ya kan, Ingat? aku bisa kok jadi garam dan terang. Contohnya seperti apa? Karena kemarin aku tolongnya orang lain. Oh, berarti kamu baik juga ya? Iya. Bukan hanya hal yang besar, Tuhan itu menilai kita itu dari hal yang kecil. Misalnya di dalam kehidupanmu yang tidak ada melakukan seperti itu. jelas sudah Bu. Contohnya, Menolong orang lain. menolong orang lain itu di dalam aspek apa gitu? Mulai dari kesusahan tuh atau Hmm. apa ya, pengen dihibur, pengen mencerita, jadi saya bersedia untuk mendengar, bersedia untuk menolong. Hebat, tepuk tangan dulu Ren. Tepuk tangan dulu ya. Itu adalah salah satu si Emil sudah menjadi garam di tengah-tengah pertemanan, tengah-tengah masyarakat. Itu kamu sudah menjadi garam dan terang. Jadi kalau satu punya salah satu kesalahan itu, yang kebaikan itu jadi hancur gara-gara satu kesalahan. Sebenarnya kalau kamu mau memperbaharui hidup kamu itu harus bertobat, memiliki proper pembaharuan. Di dalam firman Tuhan ada berapa kali kata maaf? Nah, itu nggak langsung. Itu ibu nggak bisa bilang itu hilang atau tidak, tapi nggak, misalnya kalau kamu udah bisa buat kebaikan, kamu mau buat kemarin aku udah baik, hari ini aku mau jahat, nggak boleh seperti itu ya Nak ya. Kalau bisa kamu hidup terus baik, kenapa nggak kamu lakukan seperti itu? Jadi ibu nggak pernah melakukan kesalahan. Pernah, tidak ada manusia yang
cerita-cerita nenek-nenek itu salah satu hal kebaikan. Jadi pulang dari sini kalian harus berteman ya. Apa aja kesalahan pahaman kalian? Ya, ada. Gak boleh bukan ini tidak sopan, bukan masalah kepo. Kita cuma belajar tentang remaja Kristen sebagai pelapor. Ibu jangan asal bilang Bu, nanti Belajar materi ini kalau di dalam kehidupan tidak kamu lakukan, berarti kamu sifatnya tidak saya egois. Kamu tidak melakukan panggilan Tuhan selama ini kan? Maksudnya panggilan bukan masalah panggilan ya anakku ya. Jadi mau ibu, tapi nggak pernah dengar. Ini harus dimasukkan ke apa itu? Yang sekolah yang apa itu? Selebihnya sekolah luar biasa itu. Jadi kan anak-anak ibu pernah dengar deh. Tidak boleh seperti itu. Berarti kamu harus kita harus konseling nih ya. Nanti ibu panggil kamu ke ruangan saya ya. Nah, kita tentang menjadi terang kehidupan. Tadi ibu sudah menjelaskan menjadi terang kehidupan dan terang kehidupan. Ibu mau kalian dibagi dua kelompok. Saya mau minta Helen dengan Angel karena tadi kalian nggak berteman kan? Dia yang bilang. Jadi saya jadi ini dengan Ima kamu ke sana. Tapi bertemannya Cepat. Ima kamu ke sana. Ibu Lauli menjelaskan bahwa setelah kita berbuat itu dia saling cinta. Bukan seperti itu. Ya Bu, aku nggak mau. Ajar aja. aku nggak mau. Ini penjelasan yang wanita seperti bukan laki-laki dan perempuan tidak. Kalian kan teman bukan maksudnya di situ. Kalian laki-laki dan perempuan itu harus boleh membahas. Ya pertama sama yang laki-laki. Kamu pulang aja nanti dilaporkan kepada orang tua kamu ya. Nah, kalau gitu rezeki dengan Helen buat di situ nanti kumpulkan ya. Kasih 5 menit. Cari tahu Alkitab yang diperbaharui hidupnya atau yang sudah memiliki kehidupan garam dan terang. Kamu anak itu Saya bilang tahu kita itu. Rasul Paulus. dicatat di depan. Di mana Bu? Saya mau bertanya. Boleh. Tunggu. Bisa ya Bu? Ibu. Tunggu. Mulai. Rasul Paulus. Tahu nggak kehidupan kelam Rasul Paulus? Seperti apa? Dulu Rasul Paulus ini ada. macam mungkin ini macam Iya. Ada guru dapat juga pembelajaran dari muridnya. Jadi kayak mana ibu? Kan Rasul Paulus kan mencatat kita perjanjian baru kepada ya. Ya kan. Kehidupan kelam Rasul Paulus. Bagaimana tadi? Rasul Paulus kan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus dipanggil untuk teman-teman. Oh, ini tadi. Nah, setelah dia dipanggilkan banyak tantangan yang dihadapi, tetapi Rasul Paulus selalu tidak mau
sampai ke tangan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ino. Tepuk tangan untuk Ian anak-anak. Oke. Nah, kata kedua apa itu? Kasih bilang aja ya Bu, bahasa Inggris ya Bu. Ada Apa namanya? Apa nak? Nggak kerja kelompok kalian ya? kerja kelompok Bu ya. Yang kalian contohnya itu Jakeus Bu. Nah, Jadi Jakeus ini dikenal sebagai pemungut cukai yang kaya raya Bu dan bertubuh pendek Bu. Dia itu orang-orang Yahudi sangat membenci si Jakeus Bu karena dia itu bekerja sama sama penjajah yakni pemerintah Roma Bu. Jadi si Jakeus ini sering memungut cukai dari orang-orang miskin tanpa berbelas kasihan Bu. Jadi pada suatu hari ketika Yesus lewat, karena dia kan bertubuh pendek, jadi dia naik ke pohon Bu. Naik ke pohon. Tapi Tuhan Yesus tidak melihatnya. Tuhan Yesus terus berjalan. Terus Jakeus mau manggil Yesus 3 kali Bu. Yesus gitu Bu. Jadi Yesus itu melihat dia. Hai Jakeus, turunlah dari pohon itu. Terus turunlah dia Bu. Lalu Yesus mengurapi Jakeus dan Jakeus pun menerima urapan itu dan ia bertobat dan ia mengatakan kepada Yesus, ia berjanji akan memberikan setengah hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan harta yang sudah ia peras dari orang lain sebanyak 4 kali lipat. Gitu Bu, pembaharuan yang diterima oleh Jakeus. kedua nih kalian kerjain, kalian ikut ya. Bagus. Ibu buat nilainya ya. Oke. Jadi sudah mengerti materi kita hari ini? Sudah Bu. Berarti peran remaja Kristen sebagai pembaharu kehidupan dapat mengacu pada ajaran Yesus mengenai menjadi garam dan terang kehidupan. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin para pengikutnya membawa misi perubahan bagi dunia. Menjadi pengikut Yesus tidak hanya atribut semata, melainkan harus dinampakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu mohon dari pembelajaran ini bukan hanya lewat saja, melainkan kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam novel pembaharuan ini, misalnya yang kita manusia berdosa, kita mengikuti panggilan Tuhan, bukan panggilan kepada Tuhan yang jahat apa, yang jahat langsung ke surga ya. Maksudnya panggilan Tuhan itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana saja itu sudah menjadi garam dan terang kehidupan di materi kita remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Jadi Ibu minta apa yang kita pelajari ini harus kalian lakukan. Paham anak-anak? Oke. Jadi Ibu mau minta nanti kalian PR-nya minggu depan dikumpul, tulis di situ atau ceritakan apa yang sudah kamu lewati di dalam 1 minggu itu. Apakah ada yang memperbaharui kamu? Apa aspek dalam kehidupan kamu ada yang baru, yang tadi tidak baik, kalian menjadi baik, seperti itu ya kalian ya. Dikumpul. Setelah jam pembelajaran ini, Ibu panggil kalian ke ruang BK nanti ya. Oke? Oke kalian? Ya Bu. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kalian. Ibu mau sebelum itu Ibu mau ikut membaca rangkuman kita. Kalian dengar ya? Pemahaman terhadap Allah sebagai pembaharu kehidupan hendaknya mempengaruhi tiap orang percaya untuk mewujudkan diri sebagai motivator atau penggerak pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, khususnya bagi sesama manusia dan alam. Dalam kerangka tindakan sebagai motivator atau pembaharu, Yesus minta para pengikutnya untuk bersedia menjadi garam dan terang kehidupan. Karena Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkan diri sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Oke, berarti dari
pembaharuan yaitu menginspirasi